Ajarkanlah ya Tuhan perkara-Ku yang benar, perhatikanlah seruanku serta doaku. Selamat sore Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini tanggal 30 Juli kita kembali mengadakan persekutuan rumah tangga secara online. Tuhan mempunyai rencana untuk setiap kita. Dia selalu ingin berbicara kepada kita sehingga kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak-Nya buat kita. Sesungguhnya kita dapat mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita dengan mendekatkan diri melalui doa, mendengar dan taat melakukan firman-Nya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan marilah kita memuji Tuhan dari PKJ 185 bait 1 dan 2. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Mari kita bersekutu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, kembali kami datang kepada-Mu ya Bapa dengan segala ungkapan syukur kami atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Bapa dalam surga, kalau pada saat ini kami kembali mengadakan persekutuan rumah tangga ya Bapa, kiranya Kau sertai setiap keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu ini ya Bapa. Kau sertai dalam setiap langkah kehidupannya, kiranya Kau selalu limpahkan berkat dan sukacita-Mu. Dan kiranya Kau juga menyertai kami ya Bapa dari sepanjang awal, tengah hingga akhir persekutuan ini, biarlah boleh berjalan seluruh dengan kehendak. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang sedang duduk. Dan sebagai bacaan Mazmur, kita akan membaca dari Mazmur 18 ayat 31 sampai dengan 36 yang kita baca secara bersama-sama. Mazmur 18 ayat 31 sampai dengan 36. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, Tangan kananmu menolong aku, kemurahan-Mu membuat aku benar. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415 bait 1 dan 2, Gembala Baik Bersuling nan Merdu.
Balabai bersulinan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembala ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang terbit. Pada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar, ke dalam hati haus dan seduh, diberinya air hidup yang benar. Oh, gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang bening. Saudara jemaat Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, sehingga sore hari ini kami kembali melaksanakan persekutuan rumah tangga secara online. Ya Bapa, kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan sabda Tuhan. Maka bersabdalah ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara jemaat Tuhan, dasar pembacaan Alkitab dan pemberitaannya diambil dari Perjanjian Baru, yaitu dari surat Filipi. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 15. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 15. Yang demikian bunyinya, kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain
daripada kamu. Ya, demikianlah saudara jemaat yang ada di rumah, dasar Alkitab kita. Nah, tema kita sesuai dengan wasiat hari ini adalah kekuatan dari Tuhan. Ya, kekuatan dari Tuhan. Nah, untuk itu dasarnya diambil dari ayat 13 dalam surat Filipi pasal 4 tadi, ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu seseorang bercerita begini, sahabat saya ditipu oleh mitra bisnisnya. Uangnya ludes dibawa kabur. Tidak lama berserang, rumah tangganya diguncang badai. Ia bergumul hebat. Yang terbaru, beberapa hari lalu ia mengalami kecelakaan. Tulang bahunya patah. Akibatnya ia harus beristirahat di rumah untuk beberapa waktu. Nah, cerita teman tadi dia lanjutkan, saat saya mengunjunginya, ia tersenyum dan berkata, "Kamu datang tepat waktu. Bila kamu datang kemarin, kamu akan bertemu dengan orang yang frustrasi. Semalam Tuhan membuka pengertianku sehingga kini aku bisa tersenyum." Ia pun membuka Alkitab dan membacakan surat Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ia lalu bertutur, sejak muda ia sudah mengenal ayat ini. Bahkan ia hafal di luar kepala. Namun ia baru memahaminya, maknanya saat kesulitan hidup menghampirinya. Dia katakan, kesulitan yang kualami belakangan ini sesungguhnya menolong saya untuk mengetahui seberapa besar keyakinanku pada janji-janji Tuhan. Kini aku tahu bahwa Tuhan selalu mengasihiku dan memberi kekuatan kepadaku. Demikian kesaksiannya. Saudara jemaat Tuhan, apa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat Tuhan di kota Filipi ini, perkataannya ini bukan kata-kata kosong. Perkataannya bukan sekedar kata-kata menghibur, seperti seseorang mencoba menghibur anak kecil yang sedang menangis. Bukan. Pernyataannya ini adalah sekaligus pengakuan iman Rasul Paulus yang lahir dari pengalaman hidupnya dan pelayanannya. Saudara-saudara, dalam suratnya kepada jemaat di kota Korintus, ya, 2 Korintus. Mari kita buka 2 Korintus pasal 11, ya. 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Di situ Rasul Paulus bersaksi bagaimana pengalaman hidup dan pelayanannya menunjukkan betapa banyak kesusahan dan penderitaan yang ia alami. Di ayat 23, mulai ayat 23 dia menulis begini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali
40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Ya, itulah pengalaman dalam pelayanan yang dialami Rasul Paulus. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Nah, saudara-saudara, adakah di antara kita saat ini dalam pelayanan kita atau dalam pengalaman hidup kita mengalami ini semua? Rasanya sih amat jarang ya. Nah, semuanya itu dialami secara nyata oleh Rasul Paulus. Bahkan, saudara-saudara, di akhir hidupnya ia dihukum pancung oleh pemerintah Romawi. Pertanyaannya, bagaimana bisa ia bertahan dalam menghadapi semuanya itu? Apakah Rasul Paulus seorang Superman? Apakah ia seorang yang macho, yang super kuat? Tidak. Ia sama seperti saudara dan saya, sama seperti kita. Lalu dari mana kekuatannya menghadapi itu semua? Dari Tuhan Yesus sendiri. Itulah mengapa ia mengatakan tadi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Saudara, di dalam terapi berpikir positif atau positive thinking, yaitu suatu terapi untuk melihat suatu masalah dari sisi positif dan untuk membangkitkan semangat mengatasi masalah, ayat Alkitab Filipi 4 ayat 13 ini sering sekali dipakai. Terapi ini dikembangkan oleh seorang teolog bernama Dr. Norman Vincent Peale. Ia lahir di Ohio, Amerika Serikat, dan juga meninggal di Amerika Serikat, di New York, di usia 95 tahun. Dr. Norman Vincent Peale ini juga adalah seorang pengkhotbah dan penulis buku-buku Kristen. Dialah yang mencetuskan teori berpikir positif. Bukunya yang sangat terkenal adalah The Power of Positive Thinking. Kekuatan berpikir positif. Nah, saat Norman Vincent Peale menolong seseorang yang sedang bermasalah, ia menyarankan
agar kalimat dalam Filipi 4 ayat 13 itu diucapkan berkali-kali, yaitu kalimat bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, harus diucapkan berkali-kali dalam hati maupun bersuara kecil, mulai dari bangun pagi sampai menjelang tidur. Bukan maksudnya untuk menjadi kata-kata mantra, tidak. Di dalam kekristenan tidak ada kata atau kalimat mantra. Tetapi kalimat ini ketika diucapkan berkali-kali akan menjadi pengingat, pendorong, dan pemberi semangat bagi kita untuk mengatasi masalah dalam kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka kalimat ini juga akan menjadi pengakuan iman kita. Ya, menarik ya. Terapi ini digunakan untuk mengatasi masalah dalam kita selalu berpikir positif. Saudara-saudara, memang kesulitan dan masalah hidup kerap membuat kita ragu akan pemeliharaan Tuhan. Namun, kesaksian Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini meneguhkan kita bahwa di tengah penderitaan ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan menjagai kita. Ada Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Ia selalu melindungi dan memberi kekuatan baru setiap hari kepada kita, agar di tengah kesulitan hidup yang kita hadapi, kita tetap tegar dan setia. Ketika badai hidup mendera, ingatkah kita pada Tuhan Yesus? Percayakah kita pada janjinya? Setiakah kita padanya? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Saudara-saudara, mengakhiri renungan ini, saya ingat cerita pada tahun 1924 ada ekspedisi pendakian gunung tertinggi di dunia, yaitu Gunung Everest. Sekelompok pendaki telah berusaha 2 kali untuk mencapai puncak gunung yang tertinggi itu, tetapi gagal. Bahkan 2 anggota rombongan mereka tewas dalam usaha ini. Mereka kemudian berkumpul di London, ibu kota negara Inggris, lalu membicarakannya. Dan mereka kemudian bertekad untuk melanjutkan usaha itu. Nah, di depan orang banyak mereka berpidato. Dan di panggung tempat mereka berpidato itu ada sebuah foto besar dari Gunung Everest. Salah seorang pendaki tersebut berdiri dan mulai berbicara. Sementara ia berpidato di depan orang banyak, ia menoleh ke foto Gunung Everest itu dan berkata, sambil menunjuk foto gunung itu, "Engkau sudah menaklukkan kami 1 kali, dan engkau juga telah menaklukkan kami 2 kali. Tetapi hai Gunung Everest, engkau tidak akan menaklukkan kami setiap kali." Ia lalu kembali lagi menghadap kepada orang banyak dan dengan penuh kepastian mengatakan, "Saudara-saudara, Gunung Everest tidak bisa bertumbuh menjadi lebih besar, tetapi kita bisa. Semangat kita harus bertumbuh lebih besar daripada gunung itu." Lalu mereka bersama-sama mengucapkan kalimat, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Akhirnya saudara, mereka berhasil mendaki gunung itu sampai ke puncak.
Nah, saudara jemaat Tuhan, saya sekarang mengajak saudara untuk paling tidak mengucapkan kalimat ini 3 kali. Ya, mengucapkan kalimat ini 3 kali. Nah, perhatikan kata dia di sini ditulis memakai huruf besar. Nah, karena itu kita ganti dengan kata Tuhan Yesus. Ya, kata dia kita ganti dengan kata Tuhan Yesus. Ya, jadi kalimat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kita ganti segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, mari kita ucapkan 3 kali. 1. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. 2. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Kiranya firman Tuhan ini memberi kita kekuatan menghadapi berbagai masalah hidup. Amin. Kita bersaat hening, lalu kita naikkan doa syafaat. Kita bersaat hening. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan berbagai masalah terus menimpa kami saat ini, yaitu masih mewabahnya pandemi virus Corona 19, bukan hanya melanda negeri kami tetapi juga melanda dunia. Tuhan, kami mohon dengan keyakinan iman kami bahwa segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kami, maka tolonglah para ahli yang terus mengembangkan vaksin. Dan saat ini beberapa negara sudah melakukan tahap ketiga, mengetes ampuhnya vaksin Corona 19. Dan negara kami pun juga sudah mulai ikut serta. Tolong Tuhan, agar kami segera dapat keluar dari pandemi ini. Namun untuk itu juga kami terus hidup disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Tuhan, berkatilah juga pekerjaan dan usaha kami yang sangat terdampak oleh pandemi ini. Tolong Tuhan, kiranya ekonomi kami perlahan-lahan mulai bangkit kembali. Rakyat kami kembali hidup dalam damai dan sejahtera Tuhan. Demikian juga anak-anak kami yang masih harus belajar dari rumah, bermain di rumah, dan melakukan banyak kegiatan di rumah. Tolonglah ya Tuhan, supaya anak-anak kami juga semakin bersemangat, disiplin, dan semakin maju. Saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam berbagai pergumulan, Tuhan tambahkan semangat untuk mengatasinya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki liturgi persembahan dengan mengantarkan persembahan kita, mengawali persembahan kita. Mari kita membaca dari Matius 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cara memberikan persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja, juga dapat dimasukkan ke dalam amplop dan
masukkan ke dalam kotak yang ada di gereja, dan Bapak Ibu dapat juga masukkan ke dalam amplop, menulis nama dan memberikan kepada jemaat atau penatua setempat. Dan untuk mengantarkan persembahan kita, mari kita menyanyi dari PKJ 146 ayat 1 dan 2. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa Tuhan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, siapakah kami ini Tuhan yang dapat dan boleh memberi kepadamu. Bapa, kami berterima kasih karena begitu banyak berkat dan karunia yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada saat ini kami berkesempatan memberi kepada sesama kami sedikit dari berkat-berkat-Mu ini. Berkatilah Tuhan, layakkanlah persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, kita menyanyikan lagu penutup dari Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, dan kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, dan kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Sesudah kita menaikkan doa penutup, kita menyanyi Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan rumah tangga online pada hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kehidupan kami. Karena itu kami mohon berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan di dalam kuasa Allah Roh Kudus menyertai saudara senantiasa. Bapa terima kasih.
terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikianlah saudara PRT kita sore hari ini. Sampai berjumpa Kamis depan di dalam PA Wilayah. Shalom. Shalom.